Mana view-nya, Mas? Ini view. Bukan yang view tadi. Nah, wishlist sama dengan kalau tidak empty baru ditampilkan ya. Ini JSON record dollar cookie wishlist true. Kembali ke kode tadi, Mas, ke kode yang tadi. Coba aja dihapus dulu Alfirdausnya itu dihapus dulu aja. Termasuk komanya ya. Cut dulu, cut. Coba dijalankan lagi. Apa gara-gara ini? Gitu. Kita nyari tahu masalahnya di mana. Back, refresh. Tetap ya, berarti masalahnya bukan yang stepnya dihapus. Apa kebalik ya saya ya? Nah, jalan ya. Tapi masalah nanti kita kenapa ya? Nanti kalau mau dibuka di tempat lain nanti jadi masalah soalnya. Kenapa digitukan? Coba saya dikasih lagi koma dalam arti garis miring wishlist gitu. Tapi nanti cuma bisa diakses oleh wishlist. Padahal kita maunya yang akses bukan cuma wishlist, yang bisa akses nanti semua di web. Oh, itu kan coordinator ya. Kita coba coordinator ya. Soalnya itu kan bukan kode ini ya, bukan kode apa namanya? Bukan kodenya PHP, itu kodenya coordinator ya. Saya agak kebalik-balik. Mungkin kalau meter justru dihilangi ya mungkin ya. Isi sama sih petnya. Cuma petnya memang otomatis diisi garis miring sih sama itunya. Bayar domain. Oh, kebalik, Mas. Kebalik kalau di coordinator kebalik. Itu di ya itu garis miring itu enggak apa-apa.
Sebelumnya itu baru al tadi yang sampean pastekan tadi, yang sampean cut tadi. Ya, kalau di kode igniter dibalik. Domain dulu baru pet. Kalau di PHP biasa pet dulu baru domain. Ya. Dua. Jadi. Coba dijalankan lagi. Masih muncul ya itu. Coba dimasukkan lagi barang yang beda. Oke. Nggak muncul. CI user wishlist. Domainnya dikosongin, alih firdausnya dikosongin. Maksudnya diisi kosongan gitu. Oke, coba lagi. Tapi sama CI-nya memang garis miringnya otomatis diisikan sih default, nggak usah diisi itu sudah. Oke, masalah di domain ya tadi ya. Tapi sama ya tadi saya bilang ya, kalau di kode igniternya ternyata sudah otomatis dimasukkan garis miring itu. Jadi kalau Anda buat cookie sendiri berarti harus ada garis miringnya ya. Urutannya juga beda ya, garis miring dulu baru domain. Sedangkan kalau di CI ini domain dulu baru garis miring. Ya, berikutnya kalau itu sudah kita tambahkan kan intinya adalah kita pastikan bahwa nanti kalau kita punya apa namanya fungsi-fungsi lain gitu ya, dan bahkan dari controller yang lain cookie ini bisa diakses gitu ya. Tujuannya kita setting garis miring itu di dalam pad-nya. Nah, terus berikutnya kita mau ada tulisan hapus tadi ya. Ada tulisan hapus di tampilan webnya sudah ada tulisannya hapus gitu ya. 01 itu adalah indeks dari array-nya ya. Hapusnya juga sudah ada. Hapusnya itu ngarah kemana? Coba dilihat. Ini ada di dalamnya view. Di dalam view, hapusnya itu ngarah ke mana? View mas, itu yang wishlist yang mana? Wishlist PHP ini ya. Diarahkan ke kurangi ya, wishlist kurangi. Samain copy mas, wishlist kurangi itu tulisannya. Belum ada kan tulisannya. Samain copy biar namanya nggak salah. Wishlist kurangi, kan ini bawah baris ke-12. Ya, nah, wishlist kuranginya samain copy biar namanya nggak salah. Kita tutup, kita kurangnya, kita kecilkan. Kembali ke controller, kita buat fungsinya itu di bawah public function. Ini kurung buka, kurung tutup. Berawal, oke. Nah di sini kita lakukan sebenarnya halnya yang sama dengan yang di atas. Jadi bisa di copy yang di atas yang baris ke 34 itu mungkin mas. Yang dilakukan adalah enggak, baris ke 35 aja. Jadi pertama kali kita lihat dulu isinya, kode dari. Bentar, saya lihat view-nya dulu, selain bisnis kurangi apa yang ditulis. Bisnis kurangi harusnya ada dolar apa? ID-nya ya. Bisnis kurangi, itu kurang mas kodenya.
Oh, saya dolar K itu ya. Ya sudah, dolar K itu. Benar berarti sudah ada dolar K-nya. Oke. Berarti tidak masalah. Mas sama kayak tadi di copy yang ada copy kan habis itu intinya kita masukkan ke variabel hasil dari dolar cookie yang berupa JSON kita jadikan array ke dalam isi cookie itu tadi ya. Nah, terus kita lakukan pengecekan isi cookie yang mana yang mau kita hapus. Hapusnya pakai apa? Unset ya. Unsetnya nggak usah unset cookie, mas langsung unset aja. Pakai sekali lagi PHP ya, bukan perintahnya coordinator. Jadi di dalamnya coordinator tetap bisa pakai perintahnya PHP. Nah, isi cookie yang keberapa? Tadi kan ada $K ya. Nah, $K itu tadi coba dipencet mas di salah satu tadi di tampilan webnya. Kemarin kita sudah bahas yang 0, coba hapus itu yang 0. Nah, itu belakang sendiri harusnya tulisannya 0 ya, nggak kelihatan ya. Belakang sendiri tulisannya 0 ya. Jadi bisnis kurangi garis miring 0. 0 itu ada di dalamnya yang keberapa? Kita tampilkan dulu aja. Kita tampilkan dulu. Jadi di sini yang baris 51 di garis miring dulu. Nah, di belakangnya atau di bawahnya kita coba ini ya, echo. Jadi ada perintah dari coordinator untuk melihat bagian-bagian dari URL kita. Namanya itu $this tanda ya, URI mas, URI ya, I ya, tanda minus lebih besar lagi. Terus segmen, SEG, segmen, dalam kurung. Nah, ini kita coba cari ya, segmen yang ke 0 itu apa sih, kita coba tampilkan ya. Yang ke 0 itu apa, terus titik koma yang ya. Ya, tadi kita belum punya wishlist kurangi ya. Sekarang coba harusnya, coba diklik. Nggak muncul. Echo-nya nggak muncul. Wishlist kurangi. Ganti satu-satu. Oke, kalau 0 nggak muncul, kita coba 1. Sebenarnya di refresh aja. Berarti mulai 1 itu user. Gitu. Saya maunya 0 itu, saya kira muncul CI, ternyata 0 nggak muncul CI ya. Jadi 1 itu user, ya 1 itu adalah controllernya berarti ya. Kalau kita mau dapatkan fungsinya, kita ganti satunya jadi 2. Itu adalah fungsinya, ya. Bisa kurangi. Berarti yang ketiga baru yang tadi kita masukkan di belakangnya fungsi tadi, garis miring $K tadi. $K-nya apa isinya? Coba dilihat. 0 ya. Jadi tahu ya, jadi URI segment itu gunanya untuk mendapatkan data-data itu ya. Ya, mulai dari user itu 1, yaitu kontrolnya, lalu wishlist kurangi itu yang kedua, yaitu fungsinya ya. Terus berikutnya 3 itu adalah ya kita apa yang kita tambahkan di belakangnya. Kalau di belakangnya ada lagi garis miring lagi, berarti 4, dan seterusnya ya. Itu URI segment yang bisa kita pakai. Dan itu kode bukan kode PHP tapi kodenya coordinator. Kembali ke kodenya. Nah, kita tahu ketiga itu yang kita pakai berarti di dalamnya baris 52 di garis miring. Nanti kalau teman-teman mau nyoba silakan. Yang 54 dimunculkan. Kok 54? 51 ya. Tadi kok. Iya, saya salah lihat. Enggak itu loh, unsetnya dihidupkan kembali.
hilangkan komennya. Nah. Oke. Nah, isi cookie yang keberapa? Ya tinggal copy tadi. This URL segment yang ketiga itu di copy. Masukkan ke dalam kurungnya. Kita tahu bahwa isinya adalah array yang ke-0 gitu ya. Array yang ke-0 yang mau kita hapus. Kalau kurung ini Mas, kurung kotak. Kurung kotak. Ya. Isi cookie kan isinya array ya. Tampilkan dulu lah, ya, coba dulu tampilkan. Di komen lagi Mas, di komen lagi. Di komen lagi. Bawahnya dihilangkan komennya. Biar lebih paham teman-teman. Bawahnya lagi echo BR. Titik komanya jangan lupa. Bawahnya lagi print garis bawah R dalam kurung dolar cookie ya. Dolar isi cookie. Titik koma. Coba dilakukan lagi biar teman-teman tahu gitu. Nanti dibesarkan ya di tampilannya. Coba ini 0 dipilih, dibesarkan Mas. Nah, kita punya array ya. Array-nya 0 itu adalah kaos, jumlahnya 1, terus array ke-1 adalah namanya celana, jumlahnya 1 ya. Yang mau kita hapus adalah yang atas 0 gitu ya. Coba kembali ke back. Nah, ini yang bawahnya dihapus, yang 1 itu. Nah, itu angkanya 1 yang mau kita hapus ya. Angka 1 itu yang mana? Indeks yang ke-1 yaitu celana itu. Jadi array segmen yang ketiganya kita dapatkan key-nya itu tadi, key dari array-nya. Kembali ke kode. Nah, itu makanya silakan di komen baris 52 sampai 54 itu di komen. Baris ke 51-nya dihilangkan komennya, itu sudah benar itu. Berarti nanti akan hilang ya harusnya array-nya itu, array dari isi cookie. Mungkin ditampilkan 54-nya enggak apa-apa, Mas. 54-nya di komentarnya dihilangin. Oke, biar kelihatan isi cookie-nya yang tersisa apa gitu. Terus mungkin ada bawahnya dikasih link Mas ref gitu. Biar nggak kembali, bisa nggak usah back lagi. Ada tombolnya yang bisa back. Ref ngarah ke wishlist ya dia. Sama dengan belum ada base URL-nya ya. Helper URL-nya di copy Mas baris 42. Baris 42. Soalnya teman-teman ada yang masukkan ke auto load, ada yang enggak. Nah, ini jaga-jaga buat yang enggak kita pakai itu. Biar di bawahnya bisa pakai base URL. Nah, itu dilanjutkan baris 57-nya. Base URL yang biasanya. Nggak usah, ini yang sudah di dalamnya PHP ya. Ini sudah di dalamnya PHP, berarti nggak usah kurung tanda tanya lagi. Langsung dolar. Nggak usah dolar ya. Berarti kita tutup Mas. Petik 2. Titik base URL, base garis bawah URL kurang tutup. Di dalamnya kita kasih tulisan wishlist ya, pakai petik. Nggak usah titik koma. Ini kan concave ya, titik sudah ya, titik itu concave tahu ya. Titik itu menggabungkan string, jadi ada ref kita gabungkan di belakangnya dengan isinya base URL, di belakangnya kita gabungkan lagi dengan itu ya, dengan titik koma di belakang. Itu tutupnya ref. Di belakangnya tulis kembali ke apa nih? Wishlist. Kembali ke wishlist. URL-nya, URL-nya diisi dengan wishlist Mas. Nama user wishlist ya, nama kontrolernya user. Di dalamnya itu. Di dalamnya aja, dibiasakan di dalamnya. Nah, itu dikasih ketik user garis miring wishlist. Iya. Oke, coba dijalankan. Ya, hilang ya. Karena tadi dihapus yang ke 1, maka hilang. Kembali ke
Nggak usah pencet di refresh. Loh, kok masih ada ya? Ya. Coba di refresh masih ada ya? Coba di. Padahal tadi tujuannya saya kasih garis miring itu ini loh masalah. Kenapa masih ada? Karena di cookie-nya belum dirubah. Yang kita rubah arraynya. Cookie-nya gimana? Lihat atas lagi. Baris keberapa tadi kita copy aja. Yang set cookie itu. Mana? Ya itu baris 38. Nah, itu di copy lagi. Oh, hasil JSON-nya, hasil JSON-nya juga. Jadi tadi array-nya sudah kita rubah array-nya jadi JSON pakai hasil JSON, baru kita masukkan di bawahnya printer boleh. Di atasnya printer juga boleh terserah. Coba dijalankan lagi di refresh. Yang mana yang mau dihapus silakan. Error undefined function set cookie karena belum dijalankan helper cookie-nya. Yang atas ada ini ada mau sudah ada. Koma URL di apa? Oke, di refresh saja. Kembali ke wishlist. Masih ada. Padahal sudah kita set. Nolnya hilang. Dan sudah kita set. Kok masih itu? Ya ini masalah ya. Coba kembali ke. Kayaknya enggak masalah deh. Hapus kan bisa dihapus dari situ tuh. Hapus. Seharusnya enggak masalah. Hapus dari yang atas, hapus yang atas. Coba masukkan lagi, Pak. Tuh, dihapus sudah. Nah. Jadi unset tadi bukan unset cookie ya. Unset itu menghapus isi dari array ya. Nah, ini ada masalah lagi nih. Array-nya jadi array-nya. Cookie-nya jadi nggak bisa dihapus. Nggak bisa diganti. Ya, dihapus saja, coba kembali ke itu. Dihapus yang garis miring sama itunya. Sama tanda petik-petiknya itu 58 itu coba tapi ya coba di save, coba dihapus lagi yang bawah bukan ini. Kembali masih ada yang atas, coba dihapus yang di atas, set-cookie yang di atas. Yang di kodenya mas, kodenya set-cookie yang di atas sudah dihapusi garis miring sama petik-petiknya. Kalau masalah ini berarti kita ganti set cookie-nya pakai set cookie-nya. Oke, kita hapus semua. Kalau nggak bisa ya masalahnya di sini ya, karena sudah kita setting 10 tahun, ngilangkannya nungguin 10 tahun. Caranya adalah di copy, alamatnya di copy mas, alamatnya di copy. Ya, di kanan atas tuh titik 3 itu. Open with incognito. Jendela penyamaran. Nah, di sini belum ada cookie-nya. Nah, belum ada cookie. Kita coba di sini. Gitu.
Coba kirim. Kembali. Oke, dihapus langsung. Kembali tulis. Hilang. Ya, berarti bisa ya. Berarti nggak usah dikasih itu tadi ya. Oke. Oke. Jadi masalahnya di browsernya tadi ya. Enggak, maksudnya di browsernya nanti akan muncul cookie itu selama 10 tahun ya. Nggak akan hilang kecuali kita hapus manual. Makanya kita nggak bisa hapusnya tadi. Berarti kita pakai ini aja nggak apa-apa. Jadi itu ya caranya hapusnya, kita intinya array-nya dulu kita hapus, baru kita set ulang cookie-nya. Ya, baru kita masukkan cookie lagi array-nya tadi. Jadi kurang lebih caranya seperti itu. Itu untuk hapus. Kira-kira untuk ganti jumlah barang gimana? Untuk ganti jumlah barang gimana? Tadi sudah ada jumlahnya nih. Tapi kalau ganti jumlah barang dan menampilkan jumlah tadi, itu harusnya bukan bagian yang wishlist ya. Ini bagiannya dari shopping cart. Ya. Kalau wishlist kan cuma menandai aja barangnya. Kalau di shopping cart harus ada jumlahnya lah. Jumlahnya mau diganti gimana? Kira-kira gimana? Sama. Jadi diambil array-nya, ya, isi cookie-nya dimasukkan ke dalam array, lalu array indeks berapa yang mau dirubah, jadi tinggal dirubah aja jumlah yang berapa. Misalnya coba saya kita buat fungsi baru mas, public function ubah jumlah. Atau wishlist ubah gitu. Sudah ada belum? Belum ada ya? Belum. Wishlist ubah. Ini nggak kita coba, tapi kita kira-kira kalau mau dicoba sih bisa. Kurung awal deh. Saya nggak begitu kelihatan. Nah, kurungnya di awal ya. Terus di sini sama kayak tadi yang atas itu baris ke 50 sampai ke 52 itu sama. Nah, copy. Nah ini tapi URL-nya butuh lebih dari 3. Butuh yang keempat juga. Kenapa? Jumlah yang baru. Jumlah yang baru berapa? Di 64-nya dihilangkan, biar satu baris. Nah, tapi kita nggak bisa pakai URL yang keempat, ya. Ini kita nggak pakai URL keempat. Kita pakai yang lain. Jadi caranya adalah kita sudah punya dolar isi cookie sama kayak tadi, dolar isi cookie yang keberapa? Dolar isi cookie yang ke kotak, dolar isi cookie kurung kotak yang keberapa? Yang ke sama kayak tadi, dolar URL segment tadi, dolar this URL segment yang ketiga. Nah, ya dari segmen ini di dalamnya ada nama sama jumlah. Ya yang ketiga. Gimana caranya? Ya sebelah kanannya itu mas, sebelumnya titik koma. Kotak lagi, kita mau merubah yang jumlah kan? Namanya kita biarkan. Jumlahnya yang kita ganti kan? Jumlah sama dengan. Nah ini adalah inputnya. Jadi setiap lihat tampilannya. Nah setiap kotak itu ya. Setiap kotak apa namanya? Kotak input itu ya, inputan itu adalah input. Berarti semuanya punya form ya, form. Terus di dalamnya ada input, namanya apa itu di dalamnya itu ya. Saya nggak tahu, lihat nanti bisa dilihat di dalam apa namanya view-nya ya. Tapi sementara tahunya itu adalah input gitu ya. Misalnya namanya adalah jumlah gitu. Jadi kita lihat di kodenya. Nah itu bisa pakai kalau di
coordinator ada helpernya untuk apa namanya untuk input ya. Tapi kita nggak pakai itu, kita pakai PHP yang biasa. Dolar garis bawah input. Input itu bukan ya, salah ya? Salah ya? Pakai apa? Push. Salah. Apa? Post. Post atau get. Nah, tergantung dari formnya. Pakai metode apa? Dolar garis bawah post, Mas. Post ini harus besar semua. Dalam kurung tadi saya nggak tahu ya isinya apa, tapi kira-kira kurungnya kotak sama kayak array. Jadi dolar post itu array. Nah, tadi saya nggak tahu ya di dalam view namanya apa, anggap aja namanya adalah jumlah gitu. Dalam ketik jumlah. Nah, isinya nanti itu yang menjadi isi dari jumlah. Jadi kita ganti. Tentunya ini butuh pengecekan ya, hati-hati. Kita pastikan dolar post jumlah itu adalah angka. Ya. Caranya gimana bisa di atasnya itu sebelum baris 63 ya. 62-nya better. 62-nya coba. Ini dikasih if gitu. If itu kurung berapa? Oke, enggak apa-apa. Nah, di dalamnya kurungnya if itu, Mas. Dolar garis bawah post jumlah tadi. Nah, ini tidak empty kan, berarti di depannya dikasih garis ada seru empty kurung buka kurung tutup. Ya, kalau nggak empty, baru kita cek lagi di bawahnya. Di dalamnya if kita cek lagi if sama yang kita cek dolar post jumlah. Nah, yang kita cek apa dolar post jumlahnya? Apakah ini adalah sebuah isinya adalah angka? Ya. Caranya bagaimana? Di depannya dikasih is int garis bawah. Is int itu ada garis bawahnya kan? Kurung baru. Oke, saya ragu. Is int itu ada garis bawahnya. Yang ngecek itu angka atau bukan gitu ya. Takutnya yang dimasukkan bukan angka. Gitu. Oke, yang perlu dicek lagi sebetulnya sama mirip dengan ini adalah ketika menampilkan berarti di dalam sisinya apa? Kalau jumlahnya adalah 0, ya, tapi nggak ditampilkan. Jadi yang ditampilkan adalah yang di atas ini. Jadi di setiap array-nya tadi ketika looping dicek jumlahnya ini 0 atau bukan. Kalau 0 berarti nggak ditampilkan. Ya, int ada garis bawah. Nah, itu dimasukkan baris 69 sampai 71 di dalamnya. Tentunya sekali lagi ya, setelah dirubah berarti dimasukkan dolar hasil JSON sama set cookie-nya yang baris 5758 itu bisa dong. Kalau kita sudah rubah array-nya, kita kembalikan masukkan lagi ke cookie-nya dengan cara yang sama. Seperti itu ya. Sekali lagi kalau segmen 3 itu yang array indeks keberapanya gitu ya. Dolar post nanti adalah inputannya tadi nilainya berapa yang dimasukkan. Coba lihat sini ya.
input ya itu belum ada formnya ya di dalam situ. Jadi setelahnya atau sebelumnya jumlah itu dikasih form mas baris ke-12. Baris ke-12. 11 ya. Maaf, kata saya. Baris ke-11 sebelumnya jumlah itu tulisan jumlah. Tulisan jumlah. Jumlah. Sebelumnya tulisan jumlah. Setelahnya tanda minus. Maksudnya? Sampai tutup dulu, sampai tutup. Tutup. Diedit lagi ke folder view. Sebelumnya ya di situ boleh deh. Form gitu mas. Metodenya post tadi ya. Apa itu mas? Sebelumnya metode udah dihapus. Metodenya tadi post. Terus actionnya. Nah ini yang kita isi wishlist ubah tadi. Berarti pakai base URL. Caranya kayak yang atas tadi ya. Base URL-nya. Enter mas biar nggak panjang. Ya di situ bisa dilanjutkan. Di dalamnya wishlist. Garis miring wishlist ubah tadi ya. Ubah ya, benar ya. Ke Google Meet-nya dulu. Internet saya apa internetnya? Oh internetnya. Google Meet. Internetnya nyala? Berarti ya, sudah. Oh, sudah. Ya, enggak apa-apa. Ubah, bisnis ubah, bisnis garis bawah ubah tadi kalau salah. Nama fungsinya tadi. Nama fungsi. Terus sama kayak tadi dikasih $K di bawahnya itu di baris ke-13, benar 13. Naik. Berarti 13 yang ada petiknya setelah petik. Ya, $K. Berarti garis miring ya itu. Garis miring wishlist ubah garis miring yang baris ke-12 nih. Ya di situ juga nggak apa-apa sih. Oke. Nah yang diinputkan itu formnya berhenti sampai di situ ya, dikasih garis miring form baris ke-13 akhir. Terus. Nah, garis miring form. Formnya berhenti di situ ya. Itu kan cuma value, inputnya baru ada value, belum ada namanya, makanya tadi saya kira-kira dikasih name mas baris ke-13 itu. Input value-nya itu name-nya tadi adalah jumlah nami. Input nami dengan jumlah. Ya, langsung jumlah. Namanya jumlah. Oke, kurang lebih seperti itu sih. Oke, teman-teman dicek dulu. Intinya setiap input punya form ya. Setiap input di dalamnya satu buah form. Ya. Tinggal nanti kita kasih tombol di mananya. Berarti formnya tutupnya kita pindah mas. Form tutupnya kita pindah ke kayak Ctrl X. Baru hapus gitu. Jadi tanda enter mas, enter minus spasi ini input type submit input pakai dalamnya kode HTML.
type sama dengan submit. Sudah gitu aja, tutup. Nah, baru formnya ditutup. Nanti tulisannya di dalam itu submit. Biar tulisannya enggak submit, di dalamnya input type ditambah lagi baru lagi value ya. Tulisannya update misalnya ya. Untuk merubah jumlahnya tadi ya. Kurang lebih seperti itu sih. Nanti kita coba jalan apa. Ya, kodenya ya. Kalau sudah bilang ya, nanti kita baru kembali ke kontrol. Tapi mulainya mundur kurang lebih 50 menitan ya. Jadi kita juga molor sedikit. Semoga sih saya pengennya molornya kayak tadi. Soalnya ada hal lain yang mau saya bahas. Tentang apa? Tentang mengerjakan tugasnya. Ya, silakan ketik dulu. Nanti kalau teman-teman mau lihat kontrolernya, bisa kontrolernya. Soalnya yang mau saya rubah di kontrolernya, cepat dibuka kontrolernya. Teman-teman gak ada yang bilang sudah dulu. Ya, dikecilkan ya. Di minimize itunya ya. Di kontrolernya. Ini kita tampilkan sama kayak tadi. Ini nggak ada yang berubah sih kodenya, cuma kita tampilkan aja sebelumnya if itu mas. Biar teman-teman bisa lihat nanti di komentar lagi kalau sudah dipakai. Jadi kita mau nampilkan apa ya?
segmennya ya, dolar this di echo ya, this URI segment. Ya. Nah, di depannya dikasih echo, kita tampilkan itu. Kita mau mengubah itu, terus belakangnya kita kasih koma gitu mas, koma. Terus enggak di betul tadi. Ya. Jadi kita lanjutkan pakai petik-petik gitu. Spasi apa namanya ini? Kita rubah, tulis saja kita rubah dari mas di luarnya petik mas, koma, pakai dolar pos jumlah. Ini teman-teman yang lain nggak usah nama apa ini, cuma nyoba aja. Koma. Oh di dari mas, kasih ono spasi. Rubah dari spasi. Yang nggak tahu reset, ketik lagi. Ya, ketik spasi. Menjadi spasi terus koma. Oh kebalik ya. Itu yang nah jumlah sebelumnya berapa? Kalau gitu kita rubah menjadi darinya, tidak usah menjadi darinya tidak. Kita rubah menjadi gitu mas. Menjadi. Kita rubah spasi menjadi itu yang baru itu ya. Menjadi. Yang lama berapa nggak bisa dilihat ya. Soalnya kita belum mengakses. Atau kita masukkan baris 63-nya kita cut. Tapi enggak ya. Nah, kayak gini sebenarnya tidak boleh. Kayak gini sebenarnya tidak boleh. Kenapa? Ketika set cookie, pastikan kita belum menampilkan apa-apa. Ya. Ketika kita melakukan set cookie-nya di baris ke 70 ya, 70 itu ya. 70 itu kita melakukan set cookie. Padahal di atasnya baris 63 itu kita menampilkan sesuatu. Dan itu biasanya akan problem. Karena itu kita pindah baris 63-nya ke baris 72 ini. 73 atau 70. Ini komanya kok. Bawahnya di luarnya kurungnya if-nya. Nah di situ bisa dihapus menjadinya. Dihapus saja semua. Sampai koma ini udah terus gitu. Berapa sih dijalankan? Di update yang pertama diganti nomornya, kaosnya 1 kan, dirubah dulu angkanya jadi 2 gitu. Coba update error page not found. Ubahnya dapat lihat kontrol. Oh bisa yang balik. Di refresh saja itu. Refresh lagi. Ini yang ini yang di browser biasa ya, bukan yang di dalamnya kode penyamaran ya. Bukan yang di penyamaran aja ya, di sini aja yang diisi lagi apa itu? Kirim. Kembali. Refresh. Ini dirubah dulu. Oh sama page sama. Nah, tulisannya mungkin sama. Ya, di page aja kita nanti kalau
Oh, bukan bisnis ya, user ya. Maaf saya salah. Nama pertemuannya user bukan bisnis. User bukan di anu mas, di view-nya dulu. Nah itu masih wishlist. Oh sudah benar ya user. Wishlist kurangi, enggak wishlist ubahnya yang itu di dalamnya base URL. Baris ke-12 user wishlist. Oke, saya yang lupa nama controllernya. Oke, kembali ke tampilannya. Kembali ke sebelumnya. Refresh dulu. Oke, diupdate angkanya jadi 2 gitu. Coba sih. 0 kita rubah menjadi 2. Oke, back mas. Refresh. Oh, sudah benar. Kayak lupa ya. Jadi kurang lebih untuk shopping cart atau keranjang ya. Keranjang itu kurang lebih caranya bisa pakai cara seperti itu. Ada pertanyaan? Ya, intinya mau mengubah cookie itu ya, itu adalah array-nya dulu. Baru dimasukkan lagi ke dalam. Intinya itu aja, mau merubah salah satu isinya atau mau menghapus salah satu barangnya atau apa namanya indeksnya gitu, mau kita hapus ya. Yang kita lupa adalah array-nya. Array-nya lalu kita masukkan lagi ke dalam cookie. Ada pertanyaan? Paham? Jadi untuk masalah cookie ini sudah selesai ya 3 minggu ini. Kita bahas cookie terus. Berarti minggu depan siap-siap DVD-nya siapa yang kita bahas. Ya. Lalu untuk tugas itu ini lah. Kemarin saya bilang database-nya sudah saya tulis, coba dibuka mas di e-learning. Yang di bagian tugas dari bahasa pemrograman web 2. Sampai lalu sih share filenya ke teman-teman biar teman-teman yang bisa melihat file controller sama view-nya, user sama wishlist-nya. User itu controllernya, wishlist itu view-nya ya mas ya. Nanti sampai yang share ke teman. Tugas yang pertemuan 11. Praktikum itu. Oke, besarkan mas, biar lebih kelihatan. Sebelah kiri itu atas silangnya dipencet. Bekerja sama dengan teman satu angkatan ya. Ya. Yang perlu dilihat adalah mungkin bisa Anda blok mas ya, tidak perlu membuat database atau tabel yang berbeda jika sudah ada sebelumnya. Kalau sudah ada kemarin sudah membuat database namanya marketplace, jangan buat database lagi namanya marketplace 2 ya. Buat database lagi namanya user ya, jangan. Jadi satu database. Kenapa? Karena Anda kalau ganti database yang Anda ganti di dalamnya database PHP. Ya, akhirnya semuanya nggak jalan. Yang lain yang sudah-sudah malah nggak jalan. Kalau Anda merubahnya di database PHP. Tahu nggak database PHP yang mana? Ya, di dalam config database PHP Anda ganti ya, yang lain gagal semua nanti. Makanya kita pastikan kita pakai satu database saja. Tabelnya yang beda-beda. Tapi di sini juga sudah dituliskan tabel yang sudah ada jangan buat lagi.
Terus ada tabel user. Jangan buat lagi tabel customer. Ya. Jadi satu, kalau sudah ada itu dimanfaatkan. Oh, sudah ada yang buat. Di sini nama kolomnya adalah ini, ya sudah kita lanjutkan pakai nama kolom itu berarti. Jangan berubah nama kolomnya. Oh, saya nggak suka nama kolom ini, saya ganti ya. Teman yang sebelumnya sudah buat itu. Oh. Ya. Jadi nggak usah buat tabel baru, kolomnya juga jangan diganti. Anda yang harus menyesuaikan dengan yang sudah ada. Kalah cepat namanya. Kalah cepat ya sudah itu dari belakang. Kalau tapi di dalam tabel itu kolomnya kurang, misalnya user ini Anda perlu user ini butuh foto misalnya untuk ditampilkan fotonya ya. Di situ belum ada kolomnya, silakan Anda tambah, tinggal nambah kolom, nggak masalah ya. Oke? Jadi jangan dihapus, jangan dirubah, tapi boleh ditambahi gitu. Kecuali itu kerjaan Anda sendiri yang membuat foto. Ternyata tipe datanya salah. Saya di sini fotonya pakai varchar 10 ya, tak cukup. Nama filenya panjang nih. Ya, akhirnya Anda rubah jadi varchar 100 atau varchar 255 ya silakan. Karena Anda sendiri yang buat ya. Kalau bukan Anda yang buat, tapi merasa nggak cocok, gimana caranya? Cari di grup. Sopo saya buat ini. Gitu loh ya. Jangan moro-moro di. Nah. Oke, begitu juga dengan controller. Sama dengan tadi kalau sudah ada controller yang mengatur autentifikasi, ya, login, registrasi dan lain-lain, jangan buat controller baru. Ya, bisa nambah fungsi. Oke, Anda bisa nambahkan fungsi baru di situ. Kalau misalnya belum ada fungsi ngirim email ke user. Ya, jadi user setelah dia daftar dikirimi email. Itu belum ada tambah fungsi baru silakan. Fungsi-fungsi yang lama ya jangan dirubah karena itu punya teman-teman yang lain. Kalau mau rubah pun hubungi dengan lebih amannya bagaimana buat fungsi sendiri, nanti baru didiskusikan dengan teman yang lain. Fungsi itu kayak gini, fungsi itu kayak gitu. Ini mengatasi hal yang sama, ayo kita kombinasi dari tadi. Ya, ingat kita bisa buat banyak fungsi di sini. Jadi, oke. Dan yang lebih bagus misalnya daripada Anda bingung ini yang buat siapa, kalau Anda buat fungsi kasih ono komentar yang buat namanya siapa, informatika B, informatika C, informatika A, biar gampang. Ya, misalnya Udin informatika B. Ya gitu, tahu misalnya, oh fungsinya yang buat ini. Ya. Ada pertanyaan? Jadi tugasnya minggu ini, praktikumnya masih melanjutkan, jadi dinilai butuh waktu lebih, oke, lanjutkan ya. Praktikum 11 ini saya lanjutkan, jadi praktikum 12 yang isinya masih sama. Buat teman-teman yang sudah buat ya nggak apa-apa, nanti tinggal menyesuaikan, ya. Kalau nggak ada yang berubah sama sekali, merasa harus nggak ada perubahan sama sekali, ya bisa di post ulang, ya. Hasil dari praktikum 11-nya bisa di post ulang praktikum 12, tapi kalau ada perubahan sedikit ya di post perubahannya juga ya. Oke, mungkin itu aja dari saya. Ada pertanyaan? Ya, jangan lupa di upload ke grup ya filenya biar teman-teman bisa membandingkan kode Anda dengan kodenya mereka. Mungkin itu aja dari saya sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.